Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi amma ba'd. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama bersyukur atas segala nikmat iman dan nikmat Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hingga kita dapat melaksanakan ibadah salat pada hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana insyaallah kita akan mendapat syafaatnya di akhirat nanti. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita semua yang sedang menyaksikan tayangan ini adalah sebagai orang tua bagi anak-anak kita, kakek ataupun nenek daripada cucu-cucu kita, ataupun kita sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga. Maka daripada itu kita diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari siksa api neraka. Bagaimana kita dapat menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari siksa api neraka? Salah satunya adalah dengan kita memberikan perintah kepada anak-anak kita untuk mendirikan salat dan juga menjaga salatnya. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu diperjelas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat, wastabir 'alaiha, dan sabar dalam menjalankannya. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rizki. Nahnu narzuquka, kami yang memberi kamu rizki. Wal 'aqibatu lit-taqwa, dan akibat yang baik atau surga bagi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas salah satu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat. Baik itu kepada anak-anak kita, kepada istri kita, ataupun kepada suami kita, ataupun kepada tetangga kita, orang tua kita, keluarga kita. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi kita yang merasa bahwasannya diriku belum benar, salatku saja masih bolong-bolong, salatku saja masih belum betul, gerakannya masih mungkin ada yang salah, bacaannya pun mungkin masih kita ada yang lupa ataupun kita tidak hafal. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasannya sebelum kita untuk memberikan perintah kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita untuk mendirikan sholat dan menjaga sholatnya, hendaklah
kita awali dari diri kita sendiri. Kita perbaiki diri kita perbaiki gerakan sholat kita perbaiki bacaan sholat kita. Karena apabila kita telah memperbaiki gerakan, bacaan, iman, niat, kehusyuan kita dalam sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah sangat mudah bagi kita untuk memberikan perintah kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Karena sesungguhnya dipertegas lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Maka apabila kita ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita memberikan perintah kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita untuk mendirikan salat dan juga menunaikan zakat. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa salat ini begitu penting? Karena awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab ketika hari kiamat nanti adalah salat. Maka penting bagi kita apabila kita mengajak anak kita, mengajak keluarga kita untuk mendirikan salat dan juga menjaga salatnya, maka kita telah menyelamatkan mereka dan diri kita dari siksa api neraka, dan kita mengajaknya untuk masuk surga beserta Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka banyak sekali keutamaan-keutamaan salat. Salah satunya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamat din, wa man hadamaha faqad wa man tarakaha faqad hadamat din. As-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Wa man aqamaha faqad aqamat din, barang siapa yang mendirikan salat maka dia telah mendirikan agama. Wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkannya faqad hadamat din, maka dia telah menghancurkan agama. Baiklah pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada sesi sebelumnya kita telah bersama-sama mengetahui bahwasannya pentingnya kita untuk memberikan perintah salat kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, dengan dasar bahwasannya ini adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk memerintahkan lagi kepada anak-anak kita dan keluarga kita. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka salah satunya yaitu dengan kita mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana as-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamat din, barang siapa yang mendirikan salat maka dia telah mendirikan agama. Faman tarakaha faqad hadamat din, dan barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah menghancurkan agama. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu lagi hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini adalah salah satu perintah dari baginda Nabi Muhammad SAW kepada umatnya untuk mendirikan salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hadis ini kalau kita mendengarkannya saja, ini adalah salah satu perintah daripada baginda Nabi Muhammad SAW kepada umatnya untuk mendirikan salat. Akan tetapi apabila kita teliti lagi kepada hadis ini, bahwasannya ada makna tersirat di dalamnya, yaitu bahwasannya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita apabila kita ingin memberikan perintah kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita,
maka ingatlah hadis ini. Setelah kata perintah sallu, salatlah kalian, kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka inilah yang harus kita ambil. Sebelum Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk mendirikan salat, maka Nabi Muhammad SAW telah mencontohkannya terlebih dahulu kepada umatnya, kepada para sahabat pada waktu itu. Bagaimana gerakan salat, bagaimana bacaan salat, apa-apa saja syarat dan rukun salat, sehingga sangat mudah bagi kita untuk memberikan perintah kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita untuk mendirikan salat. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu langkah yang paling utama ialah dari diri kita sendiri. Kita awali dari diri kita sendiri, kita perbaiki bacaan kita perbaiki gerakan salat kita perbaiki niat kita perbaiki syarat rukun dalam salat, sehingga salat kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu kita ajak anak kita untuk ke masjid, untuk menyaksikan kita bagaimana salat berjamaah. Walaupun dia belum tentu mengikuti kita salat, akan tetapi mereka telah menyaksikan bagaimana orang dewasa itu mendirikan salat, bagaimana cara orang dewasa itu bersuci, berwudu sebelum salat, bagaimana orang tua mereka, orang dewasa yang mereka lihat dalam gerakan salat, dalam bacaan salat, apa saja yang dilakukan. Maka inilah salah satu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita sebelum kita memberikan perintah kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, sehingga kita akan menjadi contoh, akan menjadi teladan bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita. Bagaimana nanti anak kita akan mencontoh dan meneladani kita apabila kita belum memperbaiki gerakan dan bacaan salat ataupun niat kita. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memperbaiki gerakan bacaan niat salat kita, syarat rukun salat kita. Kita ajak anak kita untuk salat bersama, walaupun mereka masih main-main dalam salatnya, paling tidak mereka telah menyaksikan bagaimana orang tua mereka itu dalam salatnya, gerakannya, bacaannya, niatnya, syarat dan rukunnya. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan mudah bagi kita untuk memerintahkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita untuk mendirikan salat dan juga menjaga salatnya, sehingga apabila keluarga kita telah menjadi keluarga yang selalu mendirikan salat dan juga menjaga salatnya, maka keluarga kita termasuk keluarga yang bahagia. Karena apa? Karena keluarga kita adalah keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita pada hari ini, yang mana tadi kita telah bersama-sama belajar, sama-sama kita mengetahui pentingnya kita memberikan perintah, bagaimana cara Rasulullah SAW memberikan contoh sebelum memberikan perintah kepada umatnya, kepada para sahabat waktu itu ketika memberikan perintah untuk mendirikan sholat. Maka Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh terlebih dahulu bagaimana bacaan, gerakan, niat di dalam sholat. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya apabila keluarga kita, keluarga yang selalu mendirikan sholat dan juga menjaga sholatnya, keluarga kita akan menjadi keluarga yang bahagia, karena keluarga kita adalah keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ini kita bekali sholat ini kepada anak-anak kita,
anak-anak kita nanti di masa depannya akan menghadapi berbagai macam masalah dan musibah. Maka daripada itu, dengan sholat inilah mereka akan menjadi tenang. Masalah-masalah mereka, musibah-musibah yang sedang mereka hadapi di masa yang akan datang akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan sabar dan juga salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua akan bangga kepada anak-anak kita apabila di masa yang akan datang, mungkin dari sekarang kita ajarkan, apabila anak-anak kita nanti sedang menghadapi ujian di sekolahnya, ataupun ujian di luar sekolah, ujian masuk ke dalam perguruan tinggi, ujian masuk dalam mencalonkan atau mendaftarkan pekerjaan, ataupun ujian hidup yang nyata daripada Allah Subhanahu wa taala secara langsung, maka dengan sholat inilah kita ajarkan kepada anak kita, sehingga anak kita insya Allah akan merasa senang, tenang. Karena apa? Karena masalahnya dan musibahnya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita selalu mendirikan sholat dan juga menjaga sholat. Dan ini juga diberikan contoh juga kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Dahulu jika ada perkara yang menyusahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mendirikan salat. Begitu juga apabila ada sesuatu perkara yang menyusahkan kita, yang menyulitkan kita, musibah ataupun bala ataupun masalah yang sedang kita hadapi, maka kita harus mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan mendirikan salat. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah apabila keluarga kita ini sudah betul-betul istiqomah dalam mendirikan salat dan juga menjaga salatnya, maka keluarga kita ini menjadi keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan menular kepada tetangga-tetangga yang lain, keluarga-keluarga yang lain, sehingga akan tercipta suatu penduduk masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, walau anna ahlal qura, sekiranya suatu penduduk kota, penduduk desa, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh kata Allah, akan kami bukakan keberkahan dari langit dan juga keberkahan dari bumi. Walakin kadzabu, dan apabila mereka mendustaiku kata Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka akan aku ambil kata Allah apa-apa yang telah mereka usahakan. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya nanti penduduk kita ini penduduk yang selalu mendirikan dan menjaga salatnya, maka penduduk kita ini akan termasuk ke dalam janji Allah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kami bacakan tadi. Maka akan Allah turunkan yang namanya keberkahan dari langit dan juga keberkahan dari bumi. Apakah itu keberkahan? Keberkahan itu adalah kebaikan-kebaikan. Apabila Allah telah turunkan keberkahan, Allah turunkan kebaikan-kebaikan di penduduk wilayah di sekitar kita, maka akan Allah jauhkan yang namanya segala macam bala, bencana, musibah
yang ada di sekitar kita, yang ada di sekitar wilayah kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menurunkan keberkahan-keberkahan dari langit, dan juga Allah mengeluarkan keberkahan-keberkahan dari bumi, dan Allah akan menjauhkan dari wilayah di sekitar kita segala macam bala, bencana, dan musibah. Teruslah berjuang, teruslah berusaha menjadi sesosok ayah, menjadi sesosok ibu, menjadi sesosok kakek yang diteladani, yang dicontoh oleh anak-anak kita, oleh keluarga kita, oleh cucu-cucu kita. Dalam apa? Dalam hal mendirikan sholat dan juga menjaga sholatnya. Sehingga sangat mudah bagi kita nanti akan memberikan perintah kepada mereka, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita untuk mendirikan sholat dan juga menjaga sholatnya. Karena di setiap usaha, walaupun sekecil apapun usaha kita, akan diberikan pahala dan balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Dan tidaklah bagi manusia itu apa yang ia usahakan, dan sesungguhnya apa yang ia usahakan akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan dengan balasan-balasan yang sempurna. Dan kepada Tuhanmu lah semuanya akan berakhir. Dan sesungguhnya Allah lah yang menjadikan kita bahagia dan juga menjadikan kita menangis. Dan sesungguhnya Allah lah yang mematikan kita dan menghidupkan kita kembali. Aqulu qawli hadha nasta'fikum wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.